wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang salih dan salihah? Semoga kalian sehat selalu ya, tetap di rumah saja. Oke, pada kali ini kita masuk ke materi cerita pendek, tapi pada pertemuan kali ini kita menjelaskan masalah pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur bersama saya Ibu Kiki Aristiani Pertiwi. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya agar ilmunya bermanfaat. Berikut merupakan kompetensi dasar serta tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Oke, kita langsung masuk ke pengertiannya ya. Pengertian cerita pendek berdasarkan para ahli. Dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiyantoro, dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah jam sampai 2 jam. Kemudian menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Lalu yang terakhir ada menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa atau pada satu kejadian saja. Nah, berdasarkan pengertian para ahli barusan, kira-kira apa ya kesimpulan dari pengertian cerpen? Bisa kalian simpulkan sendiri ya. Lanjut kita ke jenis-jenis cerita pendek. Yang pertama, berdasarkan tema dan isi ada cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Kemudian ciri-ciri cerita pendek, yang pertama panjang karangan kurang lebih 10 halaman. Karena memang cerpen itu sifatnya hanya satu peristiwa, jadi kalau cerpen itu tidak perlu panjang-panjang. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Lalu hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Kemudian terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku atau tokoh. Kemudian perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Lanjut, ada unsur-unsur pembangun teks cerita. Yang pertama ada unsur intrinsik. Kalian masih ingat dong unsur intrinsik? Karena biasanya unsur intrinsik sudah dipelajari ketika kita dari SD. Yang pertama itu ada tema atau topik dari cerpen tersebut. Yang kedua ada latar. Latar di sini ada latar waktu, tempat, dan suasana, serta ada alur. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada perwatakan. Apa sih perwatakan? Perwatakan merupakan penggambaran watak atau sifat dari tokoh. Nah, dalam penggambaran watak atau sifat tokoh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti sifat atau watak si tokoh sudah dijelaskan di dalam narasinya. Contoh, tokoh A memiliki sifat atau watak yang bijaksana. Jadi di narasinya tokoh A merupakan tokoh yang amat bijaksana serta baik. Contohnya seperti itu, berarti itu namanya dijelaskan secara langsung. Kemudian yang kedua secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama dijelaskan secara perilakunya. Yang kedua tindakan tokoh. Ketiga gaya bahasa tokoh. Dan yang keempat adalah dialog antar tokoh. Lalu kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang juga terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan sudut pandang orang pertama ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Lalu ada juga sudut pandang orang ketiga, itu juga terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat,
Lalu sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu. Nah, lalu yang terakhir ada amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan antara manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua ada nilai moral, nilai yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dengan manusia yang lainnya. Lalu ada nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian ada nilai adat atau budaya adalah nilai yang berhubungan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar. Lalu ada nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam kehidupan. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.